Jadi tidak usah diadzankan. Jadi pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. نستفتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة بنياتنا الصالحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كرمي. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم. محمد يوم بعث الناس شافعنا. محمد نوره الهادي من الظلام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Baitur Rahman, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Baitur Rahman, para asatidzah, para alim, para ulama, kaum muslimin dan muslimat yarhamkumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia pagi hari ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa mensyukuri rahmat ni'matnya, hidayah, inayahnya. Pagi hari ini dengan penuh gembira kita hadir di masjid ini. Kembali Allah senangkan kita dengan hadirnya kita di masjid ini. Kita telah diizinkan Allah beribadah, menghadapkan hati dan diri kita kepadanya, melaksanakan salatul subhi berjamaah. Bahkan sudah sekian banyak Allah anugerahkan kita, rezekikan kita ibadah sejak kita terbangun dari tidur kita, yang tentunya itu anugerah Allah tabaraka wa ta'ala. Terbangunnya kita dari tidur itu saja sudah anugerah besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita diizinkan berzikir, mengingatnya, banyak melakukan ibadah dengan qiyamul lail kita, tahajud kita insyaallah. Sangat gembira tentunya karena teringat akan sekian banyak janji-janji, hadiah besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallah. Terima kasih. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Mungkin pertemuan kita pagi hari ini, seingat saya dari pertemuan lalu, bahkan beberapa bulan itu sudah tidak melanjutkan kajian hadis-hadis fikihnya ya. Jadi kita langsungkan saja terlebih dahulu kepada kajian hadis-hadis fikih. Adapun hal-hal yang lain jika waktunya berkenan nanti ya season kedua atau mungkin di akhir insyaallah. Wallahu alam, tentang hal-hal yang kaitannya dengan Quran atau hadis, dengan situasi kita dan sebagainya. Dalam kajian hadis-hadis ilmu fikih kita masih di dalam bab adzan. Saya tidak melengkap gitu Pak ya. Jadi saya melanjutkan saja dari sebelumnya. Dan mari dalam kajian hadis-hadis semacam ini, bukan pengetahuan baru tentunya, namun kita lebih yakin, oh ternyata Nabi pernah bersabda begitu. Oh ternyata Nabi pernah mengatakan begitu, ternyata pernah terjadi di zaman Nabi seperti itu dan seterusnya ya. Tentang redaksi adzan, riwayat hadisnya dan sejarahnya sudah kita kaji bersama-sama dalam beberapa pertemuan sebelumnya ya. Beberapa kali pertemuan sebelumnya. Hadis berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu,
Sallaitu, beliau mengatakan, qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adanin wala iqamatin. Rawahu Muslim. Beliau mengatakan, sahabat Jabir bin Samurah ini, saya pernah sholat bersama Nabi. Sholatnya sholat Aid. Nah, ini babnya sholat Aid ya. Ghaira marratin, sholatnya saya lakukan itu tidak sekali. Tidak hanya satu kali sholat yang dilakukan. Ghaira marrataini wala marrataini, juga tidak dua kali, berarti berkali-kali. Lebih dari dua kali. Dilakukan sholat Id itu bi ghairi adanin wala iqamatin, tidak pakai adzan dan tidak pakai iqamah. Nah, ini kan biasa kita lakukan itu ya. Sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha nggak pernah adzan kan? Paling biasanya untuk menandai bahwa sholat akan dimulai itu Bilalnya, mutawifnya itu paling apa itu yang dibaca biasanya Pak? As-salatu sunnatan li'idil fitri jami'ah rahimakumullah. Begitu ya. Kalimat itu yang dibaca. Jadi bukan adzan. Ya kalau terus langsung saja takbir imam kayaknya gimana, ndak ada pemberitahuannya. Kalau sholat 5 waktu kita kan pakai qomat, enak. Semua tahu kalau sudah qomat ya sebentar lagi mau mulai sholat itu. Udah berdiri, sudah mau mulai. Al-ma'na al-ijmali. Ja'ala syari'ul hakimu lis-shalawatil mafruḍah. Syariat agama kita yang sangat bijaksana, yang sangat hikmah ini menjadikan untuk sholat-sholat yang difardukan, yakni sholat 5 waktu dan sebagainya, ya, mayyizatan, yang sangat jelas, takhtassu biha, ya, wahiyal adanu lida'watil ba'idi. Jadi kalau sholat fardu, sholat wajib itu khusus, ada pemberitahuan khusus, yaitu adzan untuk memanggil orang yang jaraknya jauh. Makanya adzan itu disunahkan suaranya keras. Ya kalau dulu zaman Nabi memilih, makanya Bilal itu suaranya keras. Ya, dan ya kalau zaman-zaman dulu Pak naik ke masjid, ya di atas masjid itu pakai apa itu? Corong, apa? Ya. Nah kalau sekarang sudah pengeras suara semacam ini, wah enak sudah. Jadi memang dianjurkan demikian, karena supaya terdengar suara adzan itu ke jarak yang jauh, ke tempat yang jauh. Wal iqamatu liyatanabbahal qarib. Sedangkan iqamah itu untuk mengingatkan orang-orang yang dekat. Bahkan min hadiril masjid, orang-orang yang sudah hadir di masjid itu. Makanya qomat yang nggak usah kencang juga nggak apa-apa. Ya sebenarnya suara dalam itu masih boleh, tapi nggak apa-apa suara luar. Ya cuma kalau sholatnya ya memang mungkin alangkah baiknya ya di situasi ya kondisinya beda-beda ya. Kondisional ya di tempat itu seperti apa kebiasaannya atau masyarakat sekitarnya menerima dan menolaknya seperti apa. Ya, jadi kebijakan daripada cara-cara pengurus masjid ini ya memang harus paham gitu ya. Harus memahami orang sekitar dan seterusnya apa. Di mana kita berada. Ya artinya lagi ya kalau misalnya adzan memang harus keluar suaranya. Qomat mungkin masih boleh keluar. Pemberitahuan juga pada orang-orang yang mungkin mereka dikiranya sholat masih lama dimulainya supaya tahu juga jalannya agak disegerakan misalnya. Ya, apalagi orang yang sudah hadir di masjid. Nah, tetapi kalau sholat, ya mungkin suara dalam. Tapi ada lagi yang mereka merasa sholat kalau disuarakan keluar itu syiar Islamnya sangat terasa. Ya.
Mungkin juga di luar sana banyak orang yang suka. Ya, makanya lihat Pak, seperti apa ini. Tapi takutnya terjadi orang yang kadang-kadang kan ada imam itu memang apa Pak ya, model saya barangkali ya suaranya cempreng Pak. Pelannya aja kenceng. Suara pelannya aja kenceng. Apalagi suara kerasnya. Iya, kemudian dia pakai suara keluar, mic-nya didekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dikencengin suaranya ya kan ya. Ya, ada orang sakit di sebelah masjid. Nah, ya, jadi kondisional dalam hal ini silakan seperti apa. Amma shalawatul masnunah, adapun salat-salat yang disunnahkan itu allati syuri'at lahal jamaah, yang memang salat-salat sunnah disyariatkan berjamaah. Ada salat-salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Salat Id dan sebagainya, tarawih ya. Makanya tarawih kan tidak adzan itu. Kal aidain, seperti dua salat Idul Fitri, Idul Adha, wal kusufain, dua salat gerhana matahari dan bulan, wal istisqa, salat istisqa, itu memang disyariatkan berjamaah. Fala yu'adzinu laha, ya, maka itu tidak adzan. Wala yuqam, wa dzalika ijma', dan tidak dikomatkan, tidak ada komat, tidak ada adzan, tidak ada komat. Ini ijma' para ulama, tidak ada perbedaan. Semua sepakat pendapatnya semacam itu. Wakhtalafu hal yuqalu sholatu jami'atun li thubuti dzalika fil aidain. Nah, yang berbeda itu ya berkenaan dengan bacaan tadi itu. Sholatu jami'ah rahimakumullah misalnya. Nah, ini ikhtalafu. Mereka itu berbeda pendapat. Ya, kama rawahu Syafi'i. Ya, wa qisa indahu wa qayyasa indahu ghairal aidain alaihima wa qila la yuqalu dzalik. Ya, jadi kalau salat Id itu sangat memang banyak yang mendukung itu para ulama, silakan kalau salat Id. Kenapa? Karena memang berkumpulnya kaum muslimin yang besar itu salat Id. Salat tahunan, Pak. Salat Id itu salat tahunan ya. Ya, setahun sekali kan salat Id itu, Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. An Ibnu Abbas wa ghairuh ay minas sahabati wa lafdhuh an Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wa la yaumal adha. Ya, ini ada redaksi lagi yang lain. Jadi tidak usah diadzankan, jadi pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi kesimpulannya hadis ini yang pertama tidak disyariatkan adzan dan qamat bagi salat Id, itu hadis ini. Dan yang kedua, adzan itu min khasaisil faraid dunan nawafil. Adzan itu khusus salat-salat fardu. Adzan itu khusus salat-salat fardu dan bukan salat sunnah. Nah, nanti bagaimana kalau salat fardunya sendiri? Atau salat fardu nanti kan macam-macam. Ada salat fardu itu i'adah, ada salat fardu itu qadha, ada salat fardu itu jamak. Ya? Salat fardu semua itu bagaimana adzan dan iqamah. An Abi Qatadah radhiyallahu an fil hadis at-tawil fi naumihim 'anis shalah. Dari Abi Qatadah radhiyallahu an, dalam hadis sebenarnya redaksinya cukup panjang tentang tidurnya mereka dengan salat, dari salat. Artinya sahabat-sahabat ini pernah tertidur, kan satu riwayat di perjalanan bahkan bersama Nabi, sama-sama tertidur semua ya, namanya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang terjadi kepada beliau akan menjadi pelajaran dan hukum, menjadi fatwa kepada kita. Ini satu riwayat. Sahabat-sahabat ini tertidur semua sampai terlewatkan salat, Tsumma adzana Bilal, fasalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin. Nah, ternyata sahabat Bilal setelah terbangun ini adzan. Padahal sudah bukan waktunya. Sudah di luar waktu, Pak.
Lah ya. Nah, ini jadi sholatnya namanya ya qadha karena di luar waktu, atau mungkin memang sholat di luar waktu tidak menyebut qadha. Pokoknya bukan sudah waktunya. Menurut suatu riwayat sholatnya subuh, memang mereka di perjalanan tertidur menjelang subuh itu ya bangun-bangun semua telat lewat dari subuh, Pak. Ya kita memahami perjalanan zaman Nabi itu ya sulit ya. Sejauh perjalanan semacam itu, naik turun gunung barangkali. Kama kana yasna'u kulla yaumin, sebagaimana Nabi SAW melaksanakannya setiap harinya. Jadi seperti biasanya salat yang dilakukan Nabi. Makna ijmali. Ikhtalafa ahlul ilmi fil adhani hal syuri'a lid-dilalati ala dukhulil waqti faqat. Berbeda ahli ilmu. Para ulama berbeda tentang adzan. Apakah disyariatkan hanya menunjukkan masuknya waktu saja? Adzan. Au syuri'a lid-dilalati ala dukhulil waqti wad da'wati lil jama'ati fi ta'diyatil fardhi ma'an. Atau disyariatkan adzan itu menunjukkan masuknya waktu, kemudian yang kedua memanggil jamaah, yang ketiga pelaksanaan salat fardu bersama-sama, yakni berjamaah. Apakah itu? Wa ala hadza tarattaba ikhtilafuhum fi masyru'iyatil adzani lis-salatil faitah. Ya, maka adanya khilaf di antara para ulama, perbedaan itu dalam syariatnya adzan. Ya, kalau tadi yang pertama itu sebenarnya ya memang sudah disyariatkan begitu adzan itu. Adzan itu menunjukkan masuknya waktu, kemudian memanggil orang berjamaah, kemudian sholat berjamaah dilakukan. Nah, lis-shalatil faitati wal mansiyati, sholat yang terlewatkan atau sholat yang terlupakan. Al-faitah, faitah itu mungkin seperti tidur tadi. Itu faitah, ketiduran, kelewatan. Ada lagi mansiyah, kelewatan juga, tapi bukan tidur. Apa ada yang pernah merasakan ini? Jadi ngobrol panjang karena nggak ketemu sekian tahun dengan kawannya itu, tiba-tiba ketemu jam 2:30 atau jam 2 siang. Ngobrol, Pak. Sadar-sadarnya azan maghrib. Ini kan kelewatan, itu namanya mansiyah. Entah apa yang terjadi yang menyebabkannya. Qala al-jumhur, jumhurul ulama. Ya, masyhur daripada ulama. Bimasyru'iyatil adzani lil faitah. Oh, masih disyariatkan azan. Ya, bagi orang-orang yang sholatnya faitah yang terlewatkan itu. Wa huwal qaulul qadim lisyafi'i, ini adalah pendapat qaulul qadimnya Imam Syafi'i. Wastadallu bihadzal hadis, karena mereka pengikut Syafi'i itu berdalil kepada hadis ini. Wa qala Syafi'i fil jadid, tetapi dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i la yu'adzinu lil faitati, tidak diadzankan bagi salat yang faitah, yang lewat waktunya. Ya, kalau kita ketiduran bangun-bangun subuh jam 7, boleh adzan masih bisa, tapi jangan kencang-kencang adzannya. Iya, kencang adzan, penting baca aja dah ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, cuma dibaca saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Iyalah kalau jam 7 ya adzannya kencang ya, nanti orang ngintip nanti, Pak, ini ada apa ini? Ya, tapi qaulul jadidnya Imam Syafi'i enggak. Ya, qaulul jadidnya enggak, dia tidak diadzankan, tidak adzan. Idza shallaita ma'al hadirah, pun juga demikian kalau seandainya hadirnya atau berkumpul itu bersama orang-orang sekian banyaknya. Fayakfi adzanul hadirah,
Wastadallu bi hadisi salatihi sallallahu alaihi wasallam faitatu yaumil khandaq. Iya, jadi cukup ya adzan ya seperti adzannya orang yang sendirian salatnya. Nah, ini berdalil kepada hadis salatnya Nabi yang terlewatkan pada perang Khandaq. Fa innahu aqama wa lam yu'adzin li fawatil waqti. Pada saat itu Nabi cuma qomat. Cuman qomat aja. Nah, kalau qomat ya jelas. Setiap waktu salat apa saja qomat. Ya, setiap waktu atau salat yang terlewatkan yang sendiri asal itu salat wajib itu qomat. Salat qadha, salat i'adah, salat jamak ya. Itu qomat. Ya, salat jamak itu kalau dia di awal waktu adzan dulu pertama, kemudian salat maghrib misalnya. Kemudian setelah salat maghrib jangan diselingi dengan zikir-zikir panjang. Langsung qomat lagi untuk salat isya. Sama jamak takhir pun juga demikian. Kesimpulan hadis ini masyru'iyatul adani lis-salatil faitati binaumin. Hadis ini masih menunjukkan menjadi dalil disyariatkannya adzan bagi orang yang salatnya terlewatkan dengan sebab tidur. Wa yulhaqu bihal munsiyatu, dan juga disamakan salat-salat yang terlupakan, yang lupa tadi itu, karena memang udzur salat itu cuma dua. Tidur, tertidur dan terlupa. Li jam'iha ma'an. Ya, karena ya menjamaknya atau berkumpulnya dua salat itu bersama-sama. Artinya yulhaq gitu ya. Jadi kedua-duanya sama-sama lupa, bukan sholat jamak maksudnya di sini. Jadi faitah dengan munsiyah itu sama. Fil hukmi, di dalam hukumnya, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa orang yang tidur dia meninggalkan sholat pada waktunya, terlewatkan dengan tidurnya, au nasiyaha, atau memang lupa. Ya, sekarang ini gampang sekali, Pak. Ya, waktu panjang itu kita lupa. Sudah sekian jam, sudah 2 jam, sudah 3 jam. Apa yang bikin lupa? Bukan tidur. HP. Betul. HP bikin lupa berjam-jam. Betul, Pak? Hari Sabtu, hari Ahad begini. Wow. Iya, Pak. Buka WA-nya. Grup ada 5 macam, ada 5 grup. Iya, kalau satu grupnya 15 menit saja, nggak mungkin 15 menit itu satu grup itu. Apalagi satu grup 30 menit. Berarti 6 grup sudah berapa jam itu? Belum pindah lagi ke grup yang lain, pindah lagi, belum komennya. Betul. Masih membalas, komen juga, nge-share juga, share juga. Ini bikin lupa waktu ini. Dimulai itu dari jam 2 siang sampai adzan maghrib, belum lagi video-videonya. Satu video itu kadang-kadang 20 menit. Bikin penasaran, betul? Betul, Pak? Iya. Dibikin penasaran itu. Iya, ternyata sudah 3 jam, ternyata sudah 4 jam. Wah, ya malam minggu nih, malam libur, besok nggak kerja. Mau tidur, jam 11, mau tidur, tapi masih ambil HP. Ya terbukalah, belum Instagramnya, belum Facebooknya, belum grup-grup WA-nya. Betul. Apalagi ke TikToknya. Wah, terus nyambung itu nggak pernah habis. Betul. Lihat jam, nggak tahunya sudah jam 2, sudah jam 3. Tidur. Begitu tidur, bangun-bangun. Jam 7.
Nah ini sholatnya tertinggal karena tidur. Kalau tadi ya lupa Pak. Sama, itu hadisnya demikian. Man nama an sholatin. Insyaallah Nabi SAW ya. Dalam syariat agama kita ini. Man nama an sholatin. Siapa orang yang tidur terlewatkan dari sholat. Itu makna dari an. Ya, an itu jauh. Ya, katakan jauh dari sholat. Terlewatkan dia sholat. Au nasiyaha. Atau memang lupa. Jadi bagaimana? Falyusalliha idza dzakaraha. Maka salatlah kapan dia sadar. Udah, ya itulah waktu dia. Makanya sebagian orang berpendapat, sebagian ulama, para ahli berpendapat tidak ada salat qada, ya kembali ke hadis ini. Kalau sudah terlewatkan, ya kapan ingat, ya itulah waktu salat kita. Salat aja di situ. Ya, tapi ada lagi yang mengatakan tidak. Kalau sudah keluar dari waktunya, sholat apapun itu qadha. Karena sholat itu berkenaan dengan waktu ada dua macam. Ada adaan, ya, ada beberapa ya. Ada adaan, ada qadhaan, ada i'adatan, ada ada jami'an. Apa namanya? Ada ya majmu'an. Jamak, sholat jamak, majmu'an. Iya, jadi sholat cuma itu. Jadi ada waktunya, ada tepat waktu, ada keluar waktu, Pak. Ya sudah. Mereka yang berpendapat seperti hadis ini tidak ada qadha. Silakan saja sholat pada saat dia sadar dan dia ingat kapan. Segera. Ya, dan andai kata terjadi ini misalnya ingatnya setelah asar gitu, Pak. Ini masih boleh. Jangan mengatakan habis asar kan nggak boleh sholat, nanti tunggu maghrib. Tidak, Pak. Nggak ya. Habis subuh juga begitu. Saya belum sholat isya, kemudian mau qadha. Ya sudah, sholat berjamaah subuh dulu. Kalau belum sempat qadha sebelum subuh. Ya, tapi kalau dia belum sampai subuh, setelah subuh qadhanya. Ya, siapa tahu ada orang karena saking capeknya berhari-hari habis mengadakan hajatan nggak tidur-tidur. Gitu ya. Kemudian tidur dari ba'da maghrib sampai subuh. Bisa jadi ya. Karena capeknya semacam itu. Ya sudah, sholat isyanya kapan ini? Habis subuh, Pak. Ya asar, apa namanya? Zuhur tidak sholat sampai asar. Iya habis asar sholatnya. Nah, itu namanya sholat yang disebut dengan dzu sababin itu. Sholat yang mempunyai sebab. Ya. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Walahu an Jabirin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata al-Muzdalifata. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Muzdalifah. Ke tempat Muzdalifah yang tempatnya orang mabit haji dan mengambil batu untuk melontar ya. Di Muzdalifah, fa shalla bihal maghriba wal isya. Ya. Kemudian Nabi di situ salat maghrib dan salat isya. Bi adanin wahidin wa iqamatain. Jadi Nabi malah menjamak. Ya kita melihat dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Muzdalifah itu tidak terlalu jauh. Ya paling sekitar 7 kilo mungkin ya, 7-8 kilo. Tidak terlalu jauh. Jadi kebolehan sholat qashar atau masafati qasrin itu belum sampai kalau dari Masjidil Haram ke Muzdalifah. Tetapi di sana itu ada ikhtisas, beda, Pak. Ya, kalau di sana apalagi orang musim haji. Jadi kalau di Arafah, di Muzdalifah, di Mina itu mereka itu sholat qashar, sholat jamak itu nggak masalah. Nah, tapi ini tidak ada penjelasannya. Nabi ini datang dari Makkah atau dari Madinah ke Muzdalifah. Dia kalau dari Madinah ke Muzdalifah ya jelas. Dan ini bukan sholat qashar tapi sholat jamak. Nah, sholat jamak tidak menunggu sejauh perjalanan sholat qashar. Tergantung sebab-sebabnya. Di rumah saja masih boleh sholat jamak.
Banyak penyebabnya, lebih banyak penyebabnya ya. Sebab-sebab dibolehkannya sholat jamaah. Tetapi Nabi SAW pada saat itu sholat jamaah maghrib dan isya itu dengan satu adzan. Nah ini yang saya katakan tadi itu. Sedangkan qomatnya 2. Ya jadi ya ini pernah ini terjadi Pak, ini perdebatan itu. Ada sholat jamaah, satu perjalanan dia jamaah. Ya pertama memang masih adzan. Kemudian setelah keduanya si orang itu qomat. Ada yang lain mengatakan adzan dulu, jangan langsung qomat. Gitu. Ya, kalau kembali kepada hadis ini tidak. Ya. Jadi sholat yang dilakukan dengan jamak itu adzannya sekali. Kalau qomatnya 2. Dan mestinya di antara atau selingan antara 2 sholat itu jangan diselingi dengan perbuatan-perbuatan yang lain termasuk zikir. Jadi begitu salam langsung berdiri qomat. Walahu an Umar. Al-ma'na al-ijmali jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Muzdalifah. Jadi makna pembahasannya lagi dari hadis ini, suatu saat Nabi menjamak salat di Muzdalifah bainal maghribi wal isya, di antara maghrib dan isya. Oh, jam'u takhirin. Oh, ini lebih jelas. Jamaknya jamak takhir malah. Jadi bukan jamak takdim, bukan di maghrib dilakukan isyanya, tapi maghrib dilakukan di isya. Wa ikhtalafan naqlu 'anis sahabah fima fa'ala liyalta'idha. Berbedalah penukilan ya para sahabat dari penjelasan ini. Farawa Jabir, sahabat Jabir mengatakan, meriwayatkan anna Rasulullah jama'a bainahuma bi adzanin wahidin. Nabi menjamak 2 salat isya, maghrib dan isya itu dengan 1 adzan wa iqamatin likulli salatin, dan 1 qomat bagi setiap salat. Pertama dan kedua maghrib dan isya. Tapi Abdullah bin Umar annahu jama'a, Nabi SAW menjamak bainahuma di antara keduanya bi iqamataini faqat bila adanin, dengan 2 qomat saja tanpa adzan. Nah, ya, ada riwayat itu semacam itu, langsung qomat aja, enggak usah adzan. Apalagi memang tidak di awal waktu. Kita sholat sudah agak masuk waktu, sudah dari tadi misalnya, sudah qomat saja, enggak usah pakai adzan. Ya. Waruya Ibnu Mas'ud annahu jama'a bainahuma bi adanaini wa iqamataini. Wah, Abdullah bin Mas'ud malah dua-duanya adzan, dengan 2 adzan, dengan 2 qomat masih bisa. Wa akhadha Syafi'i bi riwayat Jabir. Sedangkan Imam Syafi'i mengambil riwayatnya dengan sahabat Jabir. Karena memang ya sangat jelas dalam suatu riwayatnya, ya alladzi athbata adzanan wahidan wa iqamataini, dan jadi dengan 1 adzan dan 2 qomat. An Umar wa Aisyah radhiyallahu an. Oh ya Allah, itu waktunya. Alhamdulillah ya. Iya Pak, mungkin iya, wallahu a'lam, mungkin ini ya saya masih ingin mengkaji yang lain barangkali Pak. Ini tentang fikihnya. Wallahu a'lam, hanya melanjutkan dari hadis-hadis sebelumnya. Ya Pak, mungkin adakah pertanyaan dan hadis fikih? Ya, kalau tidak ada ya kita lanjutkan kajiannya, ini masih belum masuk waktu isyraq ini ya. Belum syuruk kan kita ini. Ya. Kalau dalam beberapa pertanyaan shaf itu ya, shaf salat itu yang sekarang ini sudah mulai bagus lagi, shaf-shaf salat di mana-mana ya, di masjid-masjid itu. Kita sangat bersyukur kepada Allah. Cuma masih terlihatnya itu adanya orang yang mungkin karena terbiasa 2 tahun itu Pak. Ya jadi terbiasa, yang saya sering katakan terbiasa dengan salah. Terbiasa dengan kurang pas. Karena sudah terbiasa, namanya biasa Pak. Kalau mau dirapatkan dia susah. Iya kan? Sudah terbiasa semacam itu. Nah ini
Kalau masih ada yang merasa semacam ini, tolong ya dirubah. Ya, tidak Pak. Jadi kita kembali kepada hadis Nabi yang perintahnya sangat jelas, itu ya. Contohnya sangat jelas tentang sawu sufufakum, taswiyatus sufuf, lurus dan rapat itu. Sekalipun ya rapat itu yang masuk akal ya, tidak. Ya terserah kita. Yang penting jangan termasuk yang renggang jauh itu Pak. Ini masih ada, masih ketemu itu bahkan. Oh iya, itu saya jadi teringat. Jadi saf itu saya suka lihat itu, kalau saya suka lambat datang kadang-kadang safnya saya berjamaah di saf sekian itu yang dipilih safnya itu kan kita paham ya, dari belakang imam itu kalau mungkin. Kalau kaum ibu barangkali berbeda ya. Laki-laki yang dipilih itu kan di belakang imam, baru ke arah kanan. Betul. Baru ke arah kiri kalau sudah penuh kanan. Saf kedua juga begitu, orang datang, baru datang, pilih dulu, artinya rebut yang di tengah, yang belakang imam. Jangan datang baru itu jangan merebut pinggir. Memang biasanya yang dicari itu pinggir Pak. Iya, ngaji, sholat, pinggir. Nah, jadi tengah dulu, kemudian setelah itu lihat, kalau kanan masih kosong, ya kanan yang diisi dulu, baru kiri. Andai kata perlu geser, nah ini yang kalau perlu geser, maka yang berhak menggeser itu, kalau itu sebelah kanan, gesernya ke kiri. Kalau dia sebelah kiri dan masih agak renggang-renggang, yang berhak geser ke kanan. Kan begitu Pak ya? Nah sekarang ada kejadian Pak. Ini bukan katanya saya ini Pak. Saya sholat subuh di shaf yang ketiga pada saat itu. Sholat subuh itu ya. Shaf yang ketiga. Saya lihat dari tengah ke kanan itu sudah penuh. Ya saya ambillah di arah sebelah kiri. Kemudian ada sebagian orang dari sana itu memenuhi dari samping, dari kiri itu. Tapi di dekat saya kosong. Sebelah saya itu kosong. Ya muat 2 orang lagi lah katakanlah ya, 2 orang lagi. Saya lihat ke belakang, itu sudah tidak ada orang lagi di belakang. Ya otomatis harus supaya jangan putus shaf itu ya saya manggil orang itu kan. Ya memang dia lebih tua dari saya. Saya lihat dia lebih tua dari saya. Nah ini entah saya kurang tahu seperti apa, dia jawabannya agak antik Pak, agak aneh jawabannya ya. Karena saya rasanya nggak mungkin saya menggeser ke kiri kan, mestinya di kiri geser ke kanan. Ya saya panggil dia, Pak, tolong rapat Pak. Apa jawaban dia? Situ aja yang ke sini. Iya nggak mau dia Pak, karena mungkin dilihat ya lebih kecil. Lebih muda lah, lu bocah nyuruh-nyuruh orang gitu barangkali itu. Iya, ini saya suruh minta dia, Pak, tolong geser Pak. Nggak mau dia, situ aja yang kesini katanya. Saya lihat orangnya, oh begitu. Cuman untung saya takbir aja. Yang penting saya sudah minta dia. Iya kan, takbir. Tapi alhamdulillah setelah itu beberapa saat. Ya, imam sudah baca surah, ada yang datang. Kalau enggak itu salat semacam itu sedih saya itu. Ada setan di samping saya itu sedih. Ya Allah. Ya, ada orang yang datang itu mengisi sebelah saya itu, ternyata keisi juga akhirnya ya. Tapi orang itu agak telat begitu ya. Ya Allah, jangan terjadi semacam ini, Pak. Iya, salat itu jangan terus lihat sebelahnya yang lebih muda, lebih enggak begitu. Pokoknya aturannya, etikanya berjamaah itu semacam itu dan banyak sekali. Adab-adab dalam berjamaah itu seperti itu, Pak. Ini hanya ya suatu kejadian teringat begitu, takut ada yang merasa semacam itu segan untuk geser itu ya. Iya, makanya saya kalau sholat di belakang imam, saya buru-buru sajadah sorban itu saya gelar. Saya berdiri, saya diam. Ya, mestinya orang yang geser kanan kiri gitu, Pak. Semua begitu, kanan geser mendekati, kiri juga geser ke tengah. Ya kecuali kaum ibu yang paling bagus shafnya paling depan di belakang laki-laki ya. Seperti ini tempatnya itu. Karena bukan posisinya di tengah belakang imam, ya nggak mungkin kayak tadi. Hanya saja yang dipilih yang depan.
Lalu kalau main geser-geser bagaimana? Sama. Iya, boleh dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Iya, ya. Ya kalau itu posisi apa ini? Ini sebelah mana? Kirinya imam ya? Iya. Kadang-kadang kan sebelah kanan sana, ya pojok gitu ya. Ada pojok sana ya, macam-macam itu. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya. Adakah pertanyaan, Pak? Bapak Ibu saudara sekalian, hanya teringat ya, silakan kalau ada yang bertanya barangkali angkat tangan ya. Oh ya, silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sop 1 dan 2 itu yang pertama penuh, yang kedua sisa satu orang kan masih kosong sebelah kiri misalnya. Nah kita datang berdua nih kan, apakah kita harus menemuin satu orang yang memenuhi yang sop yang kedua yang kosong, atau kita berdua di belakang kan? Di sop keduanya ada yang kosong, tapi pinggir ya. Oh ya. Kita datang berdua nih, apakah kita satu orang memenuhi sop yang kedua atau kita berdua di belakang? Setelah itu nggak ada makmum lagi soalnya. Iya betul. Itu ada suatu riwayat kalau terjadi sop di belakang, paling belakang itu dia sendirian, ya maka mestinya masuk ke sop depannya, gitu kan ya. Kalau memungkinkan, kadang-kadang nggak mungkin, penuh banget, rapat itu bagaimana digesernya. Kadang-kadang semacam itu. Kemudian ini ada dua yang datang di belakang, ya. Kemudian di depan ada yang kosong, tapi ujung sana, ya. Hadirin rahimakumullah. Ini orang kalau memang dia tidak bisa maju ke depan, kalau memang masih bisa, tetap, ya dia maju ke depan itu, masuk ke saf itu. Kenapa? Karena saf masih ada yang kosong. Kalau masih mungkin semacam itu. Jadi Pak, kalau terjadi begini nih, coba maaf Pak, mohon tempat Pak, minta tempat Pak, minta. Kadang-kadang suka ada orang yang bisik-bisik itu. Kita itu digeser sama dia. Berarti ada orang minta semacam itu tuh kasih. Jangan kayak tadi lagi. Mau ngapain ini orang? Wong kadang-kadang masih bisa renggang Pak. Dua orang geser itu masih bisa masuk dia. Jadi kalau ada orang bisik-bisik semacam itu barangkali, atau mungkin minta tempat bahu kita itu didorong ya sama dia berarti minta tempat itu dia sendirian di belakang itu. Cuma kadang-kadang masih ada dia lihat-lihat, kita lihat di tempat wudhu masih ada yang wudhu, di sana masih ada yang baru masuk, ya Anda tunggu, berarti dia di belakang tidak sendirian ya. Pokoknya usahakan jangan sendirian di belakang. Ya, adabnya semacam itu. Jadi kalau yang bisa maju ke depan sana, Pak, ya silakan maju mengisi saf depannya yang kosong, pun juga perintah Nabi. Jangan sendiri di belakang, juga perintah. Gimana kondisinya ini? Ya silakan, yang mana yang dipilih Pak? Dua-duanya sama-sama benar. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak kasihan sama temennya tadi, ya sudah temenin aja dia. Temeninnya supaya dia tidak berdiri sendirian. Ya. Gak usah maju ke depan di sebelah sana itu, apalagi memang jauh sekali sana gitu ya, panjang safnya itu. Iya. Tapi kalau mau maju ke depan ngisi saf itu, ya usahakan temennya ini supaya masuk. Kalau memang tidak ada orang lagi. Tapi kalau memang masih ada orang yang bakal datang, apa yang mungkin baru takbir imam itu biasanya di masjid di mana-mana. Itu sampai rakaat kedua saja masih banyak yang datang. Ya, masih banyak yang datang itu. Jadi begitu berdiri di belakang sendirian, ya jangan langsung masuk ke depan begitu kalau memang ya masih ada orang yang bakal datang. Ya. Cuman ini menunjukkan betapa ya pentingnya sholat berjamaah bareng, ya. Tidak sendirian. Iya, karena sendirian itu, orang sendirian itu ya sama termasuk sholat. Itu sholat sendiri, orang sendiri tidak mau berjamaah, nggak mau silaturahim, maunya sendirian. Nah itu seperti nasibnya kambing sendirian di tengah hutan besar. Gimana kambing sendirian di tengah hutan besar?
mudah diterkam oleh raja hutan. Coba kalau kambingnya berjamaah. Ya. Kalau kambing berjamaah saja aman. Apalagi orang ya. Ya baik, ada lagi yang lain? Oh ya, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tanya nih, adakah riwayat? Ada enggak riwayatnya Pak Ustaz ya? Kalau kita, saya contohnya pernah sholat berjamaah di beberapa tempat itu ya. Ada teman saya sholat subuh. Tiba-tiba setelah sholat subuh, saya temannya imam, kita berjamaah. Selesai sholat subuh, karena memang sudah masuk waktu. Tiba-tiba sudah kita selesai sholat subuh, waktu sekitar 30 menit, 25 menit, teman datang satu nih Ustaz, dia pengen sholat berjamaah, tiba-tiba habis. Nah dari komunitas teman kami yang sudah melakukan sholat subuh, apakah boleh jadi makmum? Sedangkan dia ingin sholat berjamaah. Iya. Itu semua sholat. Ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau terjadi semacam itu, kita sedekah itu, Pak. Sama teman kita itu. Boleh jadi imam, boleh jadi makmum. Silakan saja. Bagaimana setelah sholat subuh? Oh, enggak boleh sholat lagi setelah subuh. Lagi-lagi. Itu ada sebab. Yang tidak boleh itu sholat ba'diyah dan sholat mutlak. Di luar sholat mutlak saja sudah boleh. Jadi jangan dikonfrontasi, jangan dijawab dengan, kan nggak boleh sholat. Bisa habis asar, bisa Pak. Sholat asar. Saya pernah itu di bandara, juga begitu. Saya yang telat itu malah. Saya masuk, saya lihat itu tidak ada lagi orang yang wudhu. Kalau saya ada orang wudhu, saya tunggu. Itu tidak ada lagi. Benar ada orang duduk, lagi dikiran begitu. Wah dia berilmu dia yang tanya. Bapak mau ditemenin sholat berjamaah? Begitu dia tanya dia. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih. Wow, sholat dia, silakan. Persilakan, Bapak jadi imam. Gak mau dia. Dia makmum dia. Wah, masya Allah. Habis itu saya salami dia. Sholat saya jadi 27, Pak. Hah? Kalau bukan karena dia ikut, bukan 27 kan? Ya Allah, sedekah luar biasa itu. Bagus, Pak. Ya cuman begini permasalahannya. Kalau sholat misalnya zuhur, kemudian ada orang datang setelah itu minta temenin. Habis itu datang lagi orang minta temenin lagi. Wah. Lah, kalau sampai 5 orang minta temenin, gimana? Ya lumayan juga itu ya. Iya, dapat 5 itu 5 kali sedekah ya Allah. Cuman Pak, ya pasti Bapak bilang, waduh lumayan juga ini dengkul ini gitu. Ya Allah ya. Baik, wah jadi bagus ada. Silakan mungkin yang lain Pak kalau ada. Ya Allah. Iya kalau tidak ada ya barangkali ini tapi sudah jam 6 Pak. Ini sudah hampir 1 jam kita ya. Sebagai akhir ya, sebagai penutupnya cuma teringat hadirin rahimakumullah supaya tidak hadis fikih saja bahasan kita dan hanya sekitar adzan ya. Ya teringat bersambung dari pertemuan yang lalu yang saya ingat pada saat itu membahas hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan fadilatus sabri wa syukri, fadilah sabar dan syukur. Jadi teringat di dalam ayat Allah dalam Al-Quran yang sabar ini dikaitkan dengan berbagai macam fadilah keutamaan. Ada yang Allah kaitkan itu orang sabar itu menjadi pemimpin. Pemimpin yang sabar dia bisa memimpin dengan hidayah Allah. Ini yang kita dambakan, betul ya? Pemimpin memimpinnya dengan hidayah Allah. Masya Allah Pak, kita perjuangkan ini sebenarnya ini. Tapi wallahi, mari kita doa mohon pada Allah. Ini ada ayatnya dalam Al-Quran. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Setelah mereka sabar, ini Pak, mereka sabar itu kan bukan calon pemimpinnya saja, ya kitanya yang bakal dipimpin. Sabar itu apa? Ya perjuangan.
Perjuangan kita bukan diam. Doa dan perjuangan kita, usaha, ikhtiar dan doa-doa kita segigi mungkin. Katakanlah nggak kenal lelah, nggak kenal panas, nggak kenal hujan, gitu. Itu sabar. Ya, tinggal kita. Nah, ini Pak. Ya, ada ayat Allah dalam Al-Qur'an. Ya, banyak kaitannya dengan sabar itu. Surah Al-Anfal ayat 46 ketika Allah berfirman, "Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Kalau dikaitkan dengan sabarnya ini, innallaha ma'as sabirin ya. Sering kita ya mendapatkan kajian itu. Allah katakan, Allah perintahkan ati Allah, taatlah kepada Allah dengan taat yang sesungguhnya. Wa rasulahu, taatlah kepada Rasul dengan taat yang sesungguhnya. Ya kalau sudah begitu bukan berarti taat setengah-setengah, separuh-separuh Pak. Ini kadang-kadang orang dengan sibuknya, dengan tugasnya, separuhnya taat kepada Allah, separuhnya taat kepada pekerjaan. Ada nggak yang begini kadang-kadang? Setengahnya taat kepada Rasul, setengahnya taat kepada atasan. Belum tentu perintah atasannya benar. Wah, yang namanya sudah instruksi atasan nih kadang-kadang Pak, jangankan benar, salah. Kalau sudah perintah, siap, begitu kan? Nah ini berarti taatnya setengah-setengah orang-orang beriman kepada Allah. Lah kan terbukti berapa yang lalu itu Pak. Itu kan perintah atasan itu. Disuruh apa itu? Ya Allah, disuruh nembak. Ya suruh bunuh orang. Allah, na'udzubillah. Ya ati Allah wa ati ar-rasul. Nah ini kita memaknainya terserah kita siapa. Pokoknya kita orang beriman kepada Allah. Prinsip ruh kehidupan kita yang sebenarnya ati Allah wa rasulah. Bekerja ati Allah wa rasulahu. Petani bertani ati Allah wa rasulahu. Pedagang berdagangnya ati Allah wa rasulahu. Dia pejabat menjabati jabatannya ati Allah wa rasul. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pesan Allah dalam ayat ini la tanaza'u, jangan gampang kalian berselisih. Jangan berselisih. Jangan gampang kalian dari perselisihan bahkan kadang-kadang kecil. Itu akan menjadi perdebatan, dari perdebatan menjadi pertengkaran, dari pertengkaran ya jadi perpecahan, Pak. Masing-masing hidupnya. Dan ini sebenarnya yang terus akan diperjuangkan oleh musuh-musuh Allah kepada kita orang-orang beriman. Mari kita sadar. Mari kita semakin sadar, Pak. Makanya saya kalau dengerin siapa Gus Nur ya. Oh, itu Gus Nur itu Masya Allah. Ya dengan bahasanya ya, memang logat bahasa dia. Bahasa beliau ini semacam itu. Nah, dia katakan, ayo, jangan tidur, melek. Begitu kan dia ya. Melek, Ustadz, melek. Ulama, kiai, jangan cuman kitab kuningnya saja. Iya Pak, ini penting ini. Barangkali selama ini kita dibuat semacam itu kan. Makanya tanazu, kalau sudah terjadi tanazu itu tadi saling berselisih itu, saling tidak cocok satu sama lainnya. Kalau ini terus berkembang dalam kehidupan, apalagi kehidupan berbangsa bernegara di negara kita tercinta ini Pak, nonsen, kita akan mendapatkan kekuatan. Karena Allah mengatakan fatabshalu, kalian wahai orang beriman akan terjadi gentar. Apa gentar itu? Takut, penakut, juben, jabanah. Apa jabanah? Al-juban yang Nabi SAW perintahkan kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Mohon berlindung kepada Allah dari juban, dari penakut. Iya, jadi kita harus jadi pemberani dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau nggak berani ya bagaimana? Ya tapi berani ada tempatnya, ada caranya yang hikmah, yang bagus, yang hasanah.
Bukan asal berani begitu kan ya. Ada kadang-kadang pemberani tidak bijak, tidak adil dalam perkataannya, apanya dan sebagainya, Pak. Iya. Itu batasan-batasannya, iya betul. Tapi kalau tidak nanti fatafshalu. Kalau tafshalu, kalau kalian ini ternyata menjadi orang-orang yang gentar, penakut, wa tadhhaba rihukum, akan hilang kekuatan kalian. Lihat surah Al-Anfal ayat 46. Hilang kekuatan kita kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah. Iya. Jadi makanya ini sebentar lagi kita ini akan terjadi tanazu. Hati-hati. Sebentar lagi kita ini sudah banyak ya. Mulai daripada kelompok golongan sampai kepada banyaknya partai. Betul. Saya tidak bahas politik tentang partainya, tidak. Cuman banyaknya partai itu sangat rentan menjadikan tanazu. Betul tidak? Iya, menjadi sumber nanti ini saling tidak suka satu sama lainnya. Berapa kali kita mendapatkan nggak tanggung-tanggung, Pak. Orang tua dengan anaknya musuhan. Gara-gara partai. Ada nggak ini? Ada, bahkan ada yang terjadi benar-benar bertengkar, Pak. Ya Allah, ya Allah. Bertengkar itu antara orang tua dan anak ini. Saling kasar, saling keras. Ya Allah, nah ini, Pak. Ini terjadinya tanazu. Ya, sangat dominan, rentan. Ini menjadi ya berselisih satu sama lainnya. Kalau ini terjadi kepada kita, Pak, maka fatabshalu, maka kalian akan gentar, fatadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan-kekuatan kalian. Makanya mari kita hati-hati, Pak. Iya, kita berhati-hati. Boleh dengan pikiran kita seperti apa, tapi perhitungan kita orang-orang yang beragama, ya jelas wajib hukumnya kita bertindak itu untuk kemaslahatan agama. Kita bertindak apa saja, kita bekerja, puncak tujuannya demi kemaslahatan agama kita. Betul tidak? Kalau itu yang kita tuju, kalau kita yang kita niatkan, keuntungannya dua yang diberikan oleh Allah. Dunia, akhirat. Coba kalau tujuan kita bukan itu, Pak. Cuma semata-mata dunia, dikasihnya satu oleh Allah. Dunianya saja yang dikasih oleh Allah. Akhirnya Allah mengatakan, sanumatti'uhum qalila. Kami akan senangkan cuman sebentar. Tsumma natarruhum ila adzabis sa'ir. Kami akan lemparkan dia ke neraka sa'ir. Wah, ya Allah, ya Rabb. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, ini hanya tambahan sedikit, Pak, ya. Teringat hadis ini sehingga Allah memberikan jawaban dan solusinya. Wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama orang yang sabar. Ya, mari kita gigih. Ya, baik, hadirin mungkin cukup sekian saja ya. Ya, tapi ini sekalipun sekarang itu isyraq syuruk itu kurang jam 6. Jam 6 kurang itu sudah masuk syuruk isyraq, tetapi ya selagi masih belum masuk waktu duha masih tetap bisa melaksanakan sholat syuruk itu, dan ya paling tidak mutlak saja 2 rakaat. Mutlak saja 2 rakaat. Sholli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Dapat itu pahala haji umrah tadi ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul mu'minin. Allahumma aslih ya Allah man fi salahihi salahul mu'minin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul mu'minin. Allahumma ahlik ya Allah
man fi halakihi salahul mu'minin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.